Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi makalah dari Bisnis Intelijen. Penyampaian materi ini akan disampaikan oleh 5 orang. Yang pertama adalah Anggoro Setiamukti, yang kedua ada Aminatul Maudiatriana, yang ketiga ada Jairon Amala, yang keempat adalah Leni Babroina Srianingsi, dan terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Rizky Ilmi. Materi yang akan kami sampaikan dalam pemaparan kali ini terbagi ke dalam 7 bab. Yang pertama adalah definisi dari bisnis intelijen itu sendiri, yang kedua ada decision support system, yang ketiga ada data warehousing, yang keempat ada mathematical model for decision making, yang kelima ada data mining, yang keenam ada data preparation, dan terakhir adalah data exploration. Baik, akan kami mulai dengan pemaparan yang pertama. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai business intelligence. Jadi, business intelligence ini adalah seperangkat model matematis dan teknis analisis yang dimanfaatkan untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menunjang proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan algoritma dan model matematika yang canggih, sistem BI ini memungkinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi berbagai alternatif tindakan, memperoleh kesimpulan yang lebih tepat, dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk membahas sistem BI ini kita harus mengenal apa sih sebenarnya data, informasi, dan pengetahuan itu sendiri. Jadi data ini adalah hasil pencatatan fakta-fakta tertentu tentang suatu entitas yang bersifat mentah dan belum memiliki makna. Jadi contohnya adalah daftar nama pelanggan, jumlah penjualan, nama produk, dan tanggal transaksinya. Kemudian data ini diolah menjadi informasi. Informasi ini adalah data yang telah diproses, diberi konteks atau struktur atau relevansi sehingga memiliki atau makna tertentu. Contohnya, produk A merupakan produk dengan penjualan tertinggi selama 1 minggu terakhir. Kemudian, informasi ini dapat menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini apa sih? Pengetahuan ini adalah hasil pemahaman atas informasi yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi misal, manajer toko ini memutuskan agar si produk A ini ditaruh di posisi paling depan toko supaya penjualannya lebih meningkat lagi. Nah, dalam sistem BI, peran model matematika ini berfungsi untuk menganalisis skenario what if dan dampaknya terhadap kinerja berdasarkan variasi variabel kontrol dan parameter. Ada juga untuk membantu pengambil keputusan untuk fokus pada aspek utama masalah, memperdalam pemahaman, dan memudahkan transfer pengetahuan dalam organisasi. Kemudian, model matematika ini dapat diterapkan kembali di masa depan pada situasi yang serupa. Dalam arsitektur BI, terdapat 3 komponen utama, yaitu sumber data, data warehouse, dan data mart, dan yang ketiga ada metode BI itu sendiri. Jadi sumber data ini adalah data dari berbagai tempat, bisa data dari internal ataupun eksternal. Kemudian data warehouse dan data mart, ini tempat penyimpanan untuk data-data tadi yang sudah dikumpulkan, diolah dengan ETL atau extract, transfer, and load, kemudian disimpan di data warehouse ataupun data mart, kemudian dianalisis menggunakan metode BI. Nah, dalam menganalisis data dalam sistem BI itu sendiri terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada data exploration. Data exploration ini tahap yang digunakan untuk mencari informasi dari data menggunakan laporan, grafik, dan statistik sederhana. Biasanya pada tahap ini pengguna sudah memiliki dugaan atau pertanyaan tersendiri. Kemudian yang kedua ada data mining. Data mining ini pencarian pola atau informasi tersembunyi dari suatu data yang dilakukan secara by system oleh sistem BI itu sendiri untuk menemukan wawasan baru. Kemudian yang ketiga ada optimasi, yaitu pencarian solusi terbaik dari berbagai alternatif tindakan. Dan yang keempat pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, ini adalah siklus analisis dalam sistem BI. Jadi yang pertama tentu saja kita mulai dari analisis. Analisis ini fokus untuk mengenali dan merumuskan masalah serta mengeksplorasi data. Kemudian dari analisis ini akan menghasilkan insight atau wawasan yang membantu pengambil keputusan untuk memahami penyebab masalah dan pola dari data yang diperoleh. Kemudian insight ini akan digunakan untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu sendiri nantinya akan dievaluasi untuk mengukur hasil dan kinerja keputusan itu. Kemudian kita
setelah evaluasi tentu akan ada analisis lanjutan dan kita berputar di siklus ini. Nah, kemudian ada faktor pendukung pengembangan BI. Nah, keberhasilan proyek BI ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kemajuan teknologi berupa peningkatan kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan yang besar dan murah, kemudian peningkatan koneksi jaringan dan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang saat ini sudah lebih mudah dilakukan ya. Kemudian ada tersedianya model matematika dan metode analisis yang sudah kita bahas sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mengubah data ini menjadi pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada tentu saja tidak lupa sumber daya manusia itu sendiri yang nantinya akan mengambil keputusan yang memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis sehingga pengambilan keputusan ini tepat sasaran. Dalam selanjutnya ada tahap pengembangan BI itu sendiri. Dalam tahap pengembangan ini ada 4 tahap yang harus dilewati, yaitu yang pertama ada analisis. Pada tahap analisis ini, bertujuan untuk mengenali kebutuhan organisasi terhadap sistem BI. Ini biasanya dilakukan dengan wawancara dengan berbagai pihak, jadi diketahui ya tujuan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dengan pemanfaatan sistem BI ini. Kemudian dari tujuan itu tadi akan dilakukan tahap perancangan atau desain yang mencakup penilaian infrastruktur informasi dan identifikasi proses pengambilan keputusan mana sih yang perlu didukung oleh BI. Kemudian setelah itu dilakukan tahap perancangan atau planning. Pada tahap ini bertujuan untuk merinci fungsi sistem BI secara lebih detail. Data yang tersedia ini dievaluasi untuk memastikan kecukupan informasi dan mencakup juga pengujian prototipe pada skala kecil. Selanjutnya yang terakhir tentu saja ada implementasi dan pengendalian yang mencakup pembangunan data warehouse dan data mart, kemudian pembuatan arsip metadata yang menjelaskan isi dan transformasi data, penyusunan prosedur ETL, dan pengembangan serta pengujian aplikasi sistem BI itu sendiri. Nah, dalam memanfaatkan sistem BI ini, tentu terjadi pro kontra dan ada resikonya ya. Resiko yang sering terjadi dalam pemanfaatan BI ini, biasanya pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, ini biasanya, dengan alasan data enrichment. Meskipun itu sebenarnya kalau dilakukan tanpa konsen dari, pemilik data, ini akan menjadi masalah, etika yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, pengambil keputusan ini harus memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Anggoro. Selanjutnya yaitu DSS. DSS adalah aplikasi berbasis komputer interaktif yang menggabungkan data dan model matematika untuk membantu para pengambil keputusan memecahkan masalah rumit yang dihadapi dalam mengelola perusahaan dan organisasi publik dan swasta. Selanjutnya yaitu definisi sistem. Sistem adalah suatu himpunan elemen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi dalam cara tertentu dengan tujuan akhir untuk mencapai sasaran. Elemen-elemen ini tidak bisa bekerja secara terpisah, namun mereka memiliki kontribusi terhadap output dari sistem itu. Sistem sendiri memiliki 3 komponen dasar, yaitu input, sumber daya atau data yang masuk ke dalam sistem. Yang kedua, proses, yaitu mekanisme atau transformasi yang terjadi pada input. Lalu hasil dari proses tersebut, yaitu output, yang memiliki nilai atau manfaat tertentu. Perlu diketahui bahwa pemahaman tentang sistem penting dalam konteks DSS karena setiap keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem organisasi. DSS adalah sistem yang berada dalam sistem organisasi, bertugas mengolah input berupa data dan informasi sehingga bisa membuat keputusan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan dimulai dari yang pertama yaitu intelligence. Pembuat keputusan mengidentifikasi, membatasi, dan secara eksplisit mendefinisikan masalah yang muncul dalam sistem yang diteliti. Selanjutnya yaitu desain, yaitu tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi harus dikembangkan dan direncanakan. Lalu choice, tindakan tersebut perlu dievaluasi berdasarkan kriteria kinerja yang dianggap signifikan. Lalu implementasi,
ketika alternatif terbaik telah dipilih oleh pembuat keputusan, alternatif tersebut diubah menjadi tindakan melalui rencana implementasi. Yang terakhir yaitu kontrol. Setelah tindakan dilaksanakan, perlu dilakukan verifikasi dan pengecekan apakah harapan awal telah terpenuhi dan dampak tindakan sesuai dengan maksud awal. Ada beberapa jenis-jenis keputusan, diantaranya yaitu keputusan terstruktur, yaitu keputusan rutin dan berulang yang diformulasikan dengan aturan atau prosedur yang jelas. Lalu keputusan tidak terstruktur, yaitu suatu keputusan dikatakan tidak terstruktur bila dalam ketiga fase kecerdasan, desain, dan pilihan juga tidak terstruktur. Peristiwa itu dapat terjadi ketika proses pengambilan keputusan dihadapi untuk pertama kalinya atau yang sangat jarang terjadi. Lalu keputusan semi terstruktur yaitu menggabungkan elemen dari kedua jenis di atas. Contohnya evaluasi kelayakan investasi proyek baru yang membutuhkan data tetapi juga pertimbangan subjektif. Selanjutnya, sistem informasi telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap dukungan data dan keputusan. Beberapa tahap evolusi utamanya yaitu ada TPS yang fokus pada pencatatan dan pemrosesan data operasional rutin. Yang kedua yaitu MIS yang menyediakan laporan berkala untuk membantu manajer dalam memahami kinerja organisasi. Lalu ada DSS yang menyediakan bantuan analitis untuk keputusan non-rutin. Selanjutnya yaitu Business Intelligence yang mengintegrasikan data internal dan eksternal, serta analitik lanjutan untuk mendukung keputusan strategis. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari pengumpulan data ke penggunaan data secara cerdas untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran DSS dalam konteks ini menjadi lebih penting karena mampu menjembatani antara data dan keputusan. Selanjutnya yaitu ada 3 komponen utama DSS. Di antaranya data, yaitu sumber informasi internal maupun eksternal. Biasanya disimpan dalam data warehouse. Kemudian ada model, alat analitik seperti simulasi, optimasi, dan prediksi. Lalu ada antarmuka pengguna, yaitu media interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara intuitif. Selanjutnya ada 5 relevansi fitur DSS. Yang pertama yaitu efektivitas, yaitu sistem mendukung keputusan harus membantu pekerja yang memiliki pengetahuan untuk mencapai keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu model matematika. Untuk mencapai keputusan yang lebih efektif, DSS memanfaatkan model matematika yang dipinjam dari disiplin ilmu, seperti riset, operasi, dan statistik. Lalu ada integrasi. DSS juga harus menyediakan bantuan untuk berbagai jenis pekerja pengetahuan dalam domain aplikasi yang sama. Lalu ada pula peran organisasi. Dalam banyak situasi, pengguna DSS beroperasi pada berbagai tindakan hierarki dalam suatu perusahaan. Dan DSS cenderung mendorong komunikasi antara berbagai bagian di organisasi. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas. DSS harus fleksibel dan adaptif juga agar dapat menggabungkan perubahan yang diperlukan untuk mencerminkan modifikasi dalam lingkungan atau dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu data warehousing. Silakan. Baik, yang ketiga ada data warehousing atau pergudangan data. Nah, data warehousing atau pergudangan data itu rangkaian aktivitas yang saling terkait dalam perencanaan, penerapan, dan penggunaan gudang data. Di dalam gudang data itu sendiri ada 3 kategori utama, yakni ada data internal, data eksternal, dan data pribadi. Data internal itu merupakan informasi yang disimpan dalam sistem transaksional atau operasional. Nah, kalau data eksternal, yaitu data yang mencakup lembaga yang menyediakan data tentang penjualan, pangsa pasar, mencakup tren masa depan dan indikator ekonomi juga. Lalu ada data pribadi, yaitu informasi dan penilaian pribadi yang sering diandalkan oleh pengambil keputusan dalam analisis bisnis intelijen itu sendiri. Kemudian ada
data mart. Data mart itu gudang data yang lebih kecil. Nah, itu bagian dari data warehouse itu sendiri. Kemudian data yang berkualitas, yang dihimpun itu harus berkualitas. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas data itu ada 8 faktor. Yang pertama akurasi, yaitu data harus sangat akurat. Lalu kelengkapan, data harus menyertakan seluruh nilai secara lengkap. Lalu yang ketiga konsistensi, yaitu bentuk dan isi data harus konsisten di berbagai sumber data. Yang keempat ada ketepatan waktu. Data harus sering diperbarui berdasarkan tujuan analisis. Lalu yang kelima ada non-redundancy atau redundansi pengulangan. Data harus dihindari untuk terjadi pengulangan karena akan menimbulkan pemborosan memori gitu. Lalu yang keenam ada relevansi, data harus relevan dengan kebutuhan sistem intelijen bisnis agar dapat memberikan nilai tambah pada analisis yang dilakukan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh ada kemampuan interpretasi, yaitu makna data harus dipahami dengan baik dan ditafsirkan dengan benar oleh para analisis yang menggunakan data tersebut. Lalu yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu data harus mudah diakses oleh analis dan aplikasi pendukung keputusan. Lalu ada fungsi dan karakteristik gudang data. Gudang data itu berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai sumber data yang seringkali heterogen atau bermacam gitu ya. Lalu ada pun karakteristik gudang data itu meliputi ada integrasi, yaitu integrasi menggabungkan data dari berbagai sumber. Lalu ada kualitas, yaitu data dilakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk memastikan kendala data bebas dari kesalahan. Kemudian ada efisiensi, yaitu memungkinkan query kompleks tanpa membebani sistem operasi. Kemudian ada persisten, yaitu data yang disimpan secara permanen dan tidak dimodifikasi lebih lanjut setelah dimuat. Kemudian ada konsolidasi, yaitu mengurangi penggunaan memori dengan menyimpan ringkasan data. Yang terakhir ada granulitas, yaitu menentukan tingkat detail data yang disimpan. Berikut adalah tampilan dari arsitektur gudang data. Ada data gudang itu sendiri, ada metadata, alat ETL, dan lain-lain. Ini juga sudah dijelaskan di bab 1. Kemudian ada tingkatan dalam arsitektur gudang data. Jadi di dalam arsitektur itu ada tingkatan dan desain ya. Di tingkatannya itu ada tingkat sumber data dan alat ETL, kemudian ada tingkat gudang data, kemudian ada tingkat analis. Nah, di desainnya itu ada top bottom, bottom up, dan campuran. Lalu di dalam desain itu sendiri ya, tadi kan ada kubus dan analis multidimensi. Nah, di dalam kubus dan analis multidimensi ini ada tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta itu merujuk pada transaksi dan berisi tautan ke tabel dimensi serta nilai numerik yang mencirikan transaksi. Kalau tabel dimensi itu sendiri berhubungan dengan entitas utama dalam organisasi, seperti pelanggan, produk, dan itu terstruktur. Nah, untuk menyajikan tabel fakta dan tabel dimensi, itu ada beberapa skema. Yang pertama ada skema bintang seperti yang terlihat. Skema bintang di tengah-tengahnya itu ada tabel dimensi, tabel fakta, lalu dihubungkan ke tabel dimensi dengan referensi yang sama. Lalu kemudian ada skema yang lebih kompleks lagi, yaitu skema kepingan salju. Nah, di kepingan salju ini, tabel dimensi digabungkan lagi ke tabel dimensi yang lain, seperti itu. Lalu, skema yang sangat kompleks, yaitu skema galaksi, ini menghubungkan tabel fakta dengan tabel dimensi yang lain, dan digabungkan lagi dengan tabel dimensi yang lain. Kemudian yang keempat, ini ada kubus data. Nah, tabel fakta yang terhubung dengan tabel dimensi ini dapat direpresentasikan oleh kubus data yang setiap tumbuhnya ini berkorespondensi satu sama lain, seperti itu. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 4.
mathematical models for decision making atau model matematika untuk pengambil keputusan. Nah, representasi abstrak dari sistem nyata yang digunakan untuk menganalisis dan memahami perilaku sistem. Nah, ini untuk membantu pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian, dalam pengembangan model matematika terdapat 4 fase utama. Yang pertama ada identifikasi masalah, itu langkah pertama, menentukan masalah yang perlu dianalisis. Kemudian setelah identifikasi masalah, dilakukan perumusan model yang sesuai untuk mewakili sistem. Kemudian yang ketiga ada pengembangan algoritma, yaitu setelah model matematika tadi didefinisikan, analisis menentukan metode untuk menyelesaikan model dan mendapatkan solusi. Yang terakhir dilakukan implementasi dan pengujian. Karena model itu sudah dikembangkan sepenuhnya, model tersebut akan diimplementasikan dan diuji keakuratannya dengan data yang relevan. Untuk aplikasi model matematika itu terdapat beberapa kelas. Ada 6 kelas ini, yaitu model prediktif, pengenalan pola dan model pembelajaran, lalu ada model optimasi, lalu ada model manajemen proyek, ada model analisis resiko, dan yang terakhir adalah model antrean. Untuk model prediktif sendiri ini sering digunakan dalam sistem intelijen bisnis, berfungsi untuk meramalkan kejadian masa depan berdasarkan data historis. Lalu untuk pengenalan pola dan model pembelajaran, ini suatu mesin yang mengekstrak pengetahuan dan pengalaman di masa lalu itu tadi. Kemudian model optimasi ini membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien. Kemudian manajemen proyek itu mengatur kegiatan yang saling terkait dan kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian model analisis risiko ini digunakan untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Kemudian model antrean itu menganalisis fenomena kemacetan yang terjadi dalam permintaan dan penyediaan layanan. Baik, kemudian untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Yayan. Untuk bahasan yang kelima, kita akan membahas tentang data mining. Data mining adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data, lalu membuat model pembelajaran untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, tujuannya adalah menemukan pola dan aturan penting dari big data guna mendukung pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses data mining dilakukan secara berulang sehingga beberapa tahap mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan berdasarkan umpan balik. Data mining ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti bidang bisnis, sains, kesehatan, dan pemerintahan karena analisis big data-nya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Di dalam data mining ini ada data input, yaitu data yang berbentuk tabel 2 dimensi yang disebut dengan dataset. Dataset ini terdiri dari baris-baris yang menunjukkan masing-masing pengamatan dan kolom-kolom yang menunjukkan atribut atau variabel dari data tersebut. Nah, atribut-atribut ini terdiri dari 7 macam. Yang pertama ada atribut numerik. Ini bisa bernilai terbatas atau tidak terbatas. Kemudian ada atribut kategoris, yaitu nilai-nilai yang berbeda dan menunjukkan sifat objek secara kualitatif. Ada atribut ordinal, yang datanya tersusun menurut urutan tertentu. Ada atribut nominal, datanya tersusun tidak berdasarkan urutan. Kemudian ada atribut diskrit, yaitu atribut numerik yang memiliki jumlah nilai terbatas, dan yang terakhir ada atribut kontinu atau atribut yang numeriknya dengan nilai dalam suatu rentan tertentu. Berikut merupakan proses dari data mining. Yang pertama adalah pengumpulan dan integrasi data. Pengumpulan data ini dilakukan dari berbagai sumber ke dalam market data, lalu mengintegrasikannya ke dalam basis data. Yang kedua adalah analisis eksploratif, yaitu tahap awal analisis untuk memahami isi data dan memperbaikinya dari ketidakkonsistenan. Yang ketiga, pemilihan atribut.
Dengan pemilihan atribut ini bisa dilakukan evaluasi relevansi atribut dan menghilangkan data yang tidak bermanfaat. Kemudian pengembangan dan validasi model. Model ini dibuat untuk menemukan pola dan menguji keakuratannya. Kemudian iterasi dan umpan balik, yaitu proses berulang untuk penyesuaian berdasarkan hasil sebelumnya. Yang selanjutnya adalah implementasi model, yakni menerapkan model untuk prediksi dan interpretasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara ahli bidang dan ahli analis agar data ini relevan dengan diolah menggunakan teknik yang tepat. Selanjutnya adalah metodologi analisis. Metodologi analisis berfokus pada penerapan metode yang tepat dalam memperoleh informasi untuk mencapai tujuan analisis. Terdapat 7 tugas utama data mining dalam metodologi analisis ini. Yang pertama ada karakterisasi dan diskriminasi. Membedakan kelompok dalam dataset. Karakterisasi ini digunakan untuk melihat ciri-ciri umum data dalam satu kelompok, sedangkan diskriminasi digunakan untuk mengetahui perbedaan data dari satu kelompok dengan yang lainnya. Yang kedua, ada klasifikasi, yakni memprediksi kategori data berdasarkan informasi yang dimiliki untuk mengelompokkan data baru. Yang ketiga, regresi, yaitu teknik untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan antara variabel. Yang keempat, analisis deret waktu atau time series. Ini menganalisis data dalam urutan waktu untuk mengidentifikasi pola atau tren berdasarkan data historis. Selanjutnya, yang kelima ada aturan asosiasi, yakni menemukan hubungan antara variabel dalam dataset. Metode ini sangat membantu dalam strategi pemasaran dan penataan produk. Yang keenam ada pengelompokan, yaitu mengelompokkan data menjadi subkelompok homogen dengan karakteristik yang serupa. Dan yang terakhir ada deskripsi dan visualisasi, yakni menyajikan data secara ringkas dan mudah dipahami dengan menggunakan statistik dan grafik untuk menunjukkan pola dan tren. Bahasan selanjutnya ada data preparation. Sistem intelijen bisnis dan model pengambilan keputusan hanya akan bekerja dengan baik jika data yang digunakan benar dan akurat. Tapi dalam pengumpulan data ini terjadi dari sumber yang seringkali masih mengandung kesalahan. Karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk menyiapkan data yang berkualitas tinggi sebelum digunakan dalam analis intelijen bisnis dan data mining. Data preparation ini terdiri dari 3 cara, yaitu validasi data, transformasi data, dan reduksi data. Untuk validasi data, ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam dataset untuk meningkatkan akurasi data. Beberapa masalah yang bisa terjadi selama proses validasi, itu yang pertama adalah data tidak lengkap, karena dataset memiliki nilai yang hilang akibat kegagalan sistem. Yang kedua ada kebisingan data atau noise, yaitu gangguan acak dalam nilai atribut yang dapat menyebabkan anomali. Dan yang ketiga ada data tidak konsisten yang diakibatkan karena perubahan dalam sistem pekodean atau format data. Nah, proses validasi ini mencakup mengidentifikasi data yang hilang, tidak normal, atau tidak konsisten, serta diperlukan adanya perbaikan yang sesuai. Yang kedua adalah transformasi data, yakni mengubah data mentah menjadi data yang sesuai dengan format agar lebih informatif. Transformasi data terdiri dari 5. Yang pertama ada standarisasi, yaitu menyamakan skala agar data bisa dibandingkan dengan mudah dan membantu algoritma pembelajaran mesin bekerja lebih optimal. Yang kedua, normalisasi, yaitu menyamakan rentang nilai atribut agar tidak ada yang terlalu mempengaruhi model, terutama saat satuan datanya berbeda. Yang ketiga, ada ekstraksi fitur, yaitu menyederhanakan data dengan membuat variabel baru yang berisi informasi penting seperti teknik BCI yang mencari pola utama dalam data. Kemudian diskritisasi data, yaitu mengubah data angka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Dan yang terakhir adalah transformasi lain seperti logaritma atau akar kuadrat digunakan untuk merapikan distribusi data dan meningkatkan akurasi model.
Yang terakhir adalah reduksi data, yaitu memperkecil ukuran dataset tanpa menghilangkan informasi penting sehingga analisis menjadi lebih efisien. Reduksi data ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengurangan jumlah observasi, yakni pengambilan sampel, mengurangi jumlah data tanpa kehilangan representasi agar analisis lebih tepat dan akurat, kemudian pengurangan jumlah atribut, yakni memilih atribut atau menyaring variabel yang relevan untuk menyederhanakan mode dan meningkatkan pemahamannya, dan yang terakhir adalah diskritisasi dan agregasi, yaitu mengelompokkan data angka dan merangkum beberapa nilai. Untuk bahasan selanjutnya adalah data exploration. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah data exploration. Data exploration adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam menganalisa data yang bertujuan untuk memahami satu set data secara mendalam sebelum melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya, seperti yang modelan prediktif atau inversi statistik. Dalam analisis data, kita mencari pola atau hubungan antara atribut dan karakteristik distribusi data. Hal ini memungkinkan kita untuk mendeteksi masalah pada satu set data tersebut, seperti outlier, data yang hilang, atau distribusi yang tidak normal. Hal ini membantu meningkatkan kualitas analisis dan akurasi model yang dihasilkan. Eksplorasi data terdiri dari 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Setiap pendekatan digunakan untuk tujuan tertentu tergantung pada kompleksitas hubungan antara atribut dalam satu set data tersebut. Analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik satu variabel saja atau satu variabel tunggal dalam satu set data tanpa mempertimbangkan hubungan dengan variabel lainnya. Ini melibatkan evaluasi statistik seperti tendensi sentral, dispersi, distribusi, probabilitas dan visualisasi data, dan untuk atribut tersebut. Memberikan gambar umum tentang distribusi data seperti frekuensi, rata-rata, dan penyebaran merupakan salah satu tujuan dari penggunaan analisis univariat ini. Analisis univariat dapat tersaji dalam beberapa bentuk, salah satunya grafis. Grafis tersendiri memiliki beberapa jenis, yakni grafis yang memiliki atribut kategorikal dan grafis yang memiliki atribut numerik. Analisis grafis dengan kategorikal adalah proses visualisasi data yang diklasifikasikan dalam kategori untuk memahami distribusi dan pola data secara lebih mudah. Analisis kategorikal yang nilainya bersifat diskrit dapat difungsikan menggunakan grafik batang atau bar chart. Grafik batang vertikal menunjukkan frekuensi empiris dari masing-masing kategori, sementara grafik batang horizontal dapat digunakan untuk mengambilkan lebih data dengan cara yang lebih mudah dan dipahami, tapi tergantung dengan kasus-kasus ataupun hal-hal yang ingin kita tuju. Lebih mudahnya, tipe kategori ini adalah variabel yang merepresentasikan kategori atau kelompok, seperti jenis kelamin, status perkawinan, lalu merek mobil, dan sebagainya. Analisis univariat untuk kategorikal fokus pada distribusi frekuensi, yaitu menghitung berapa kali kejadian itu muncul, dan proporsi, seperti persentase kategori terhadap total data. Contohnya adalah kita memiliki data tentang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kita ibaratkan ada 10 data dengan 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Maka akan didapatkan data dalam komposisi data tersebut ada 60% yang berjenis kelamin laki-laki dan 40% berjenis kelamin perempuan. Dan itu disajikan dalam bentuk batang, grafik batang. Selanjutnya adalah grafis dengan atribut numerik, yakni bagian data dengan bagian data ke dalam interval atau kelas yang sama lebar. Analisis grafis dengan menggunakan atribut numerik biasa disebut juga dengan histogram, yakni metode visualisasi data yang paling banyak digunakan jika berbasis dengan angka. Dalam analisis univariat, atribut numerik ini
menggunakan ukuran pemusatan seperti min, median, nilai tengah, dan modus atau sering muncul. Selain itu, dalam menghitungnya atau memahami atribut numerik ini, kita menggunakan 3 cara, yakni menggunakan tendensi sentral, lalu ukuran dispersi, dan intervensi outlier. Ukuran tendensi sentral ini untuk menggambarkan lokasi atau pusat dari data numerik. Ada 3 ukuran utama, yakni mean atau rata-rata, median nilai tengah, dan modus. Ukuran tendensi sentral ini akan membantu memahami pusat dan distribusi data numerik, yang merupakan langkah awal untuk memahami analisis selanjutnya. Lalu ada ukuran dispersi, yakni untuk menggambarkan bagaimana data yang menyebar di sekitar ukuran sentral. Intinya sebarannya seperti apa. Ada 2 hal yang beda ukurannya. Yang pertama adalah ring atau jarak, dan standar deviasi atau variannya. Ukuran dispersi ini akan membantu memahami keragaman atau penyebaran data numerik. Data dengan standar deviasi kecil lebih homogen, sedangkan data dengan standar deviasi lebih besar lebih bervariasi. Lalu ada identifikasi outlier. Identifikasi outlier adalah nilai data yang berbeda jauh dari nilai lainnya. Yang paling berbeda lah. Identifikasi outlier ini penting karena nilai ini dapat mengaruhi analisis statistik, terutama mean atau nilai tengah, rata-rata, dan varian. Identifikasi outlier ini umumnya menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah Z-index, yaitu mengukur jarak suatu nilai rata-rata dalam satu standar deviasi. Lalu dapat menggunakan box plot, yakni menggunakan rentang kuartil inter atau IQR untuk mendeteksi outlier tadi, atau seberapa jauh data ini berbeda dari sekumpulan yang lainnya. Outlier dapat mengaruhi ukuran tendensi sentral, terutama mean atau rata-rata, dan ukuran dispersi seperti varian. Oleh karena itu, penting untuk kita melakukan identifikasi dan menangani outlier ini sebelum melanjutkan analisis selanjutnya. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat adalah pendekatan statistik untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel. Dalam fisikanya ada visualisasi yang sering digunakan, yakni scatter plot dan box plot. Oh ya, untuk analisis bivariat ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama untuk memahami bagian suatu variabel mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel lainnya. Ingat, karena ini ada 2 variabel yang saling berhubungan. Dan mengidentifikasi pola atau tren serta korelasi antara 2 variabel tersebut. Tadi saya sampaikan ada 2 jenis visual yang sering digunakan. Yang pertama adalah scatter plot dan box plot. Scatter plot ya ini adalah proses visualisasi ketika 2 variabelnya adalah sama-sama numerik. Sedangkan box plot adalah ketika salah satu variabel adalah numerik dan salah satu variabelnya adalah kategorikal. Jadi ada variabel yang berbeda di sini. Dua-duanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Scatter plot akan menunjukkan bahwa semakin seperti tinggi badan dan berat badan, scatter plot akan menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang, maka semakin besar berat badannya, dan plot titik ini yang membentuk garis naik. Scatter plot ini memiliki kelebihan, yakni dapat menghasilkan hubungan 2 variabel numerik secara langsung, membantu mendeteksi korelasi atau hubungan antara keduanya, dan membantu mendeteksi outlier atau nilai yang paling jauh dari nilai pola umumnya. Sedangkan box plot memiliki keuntungan adalah untuk membandingkan distribusi data numerik antar kategori secara visual, lalu menunjukkan median dan rentang antar kuartil atau IQR. Contohnya adalah mudah mendeteksi penyimpangan atau nilai yang paling berbeda dari sekumpulan data yang lainnya, atau bisa disebut dengan outlier. Dalam memahami analisis bivariat juga ada ukuran korelasi. Korelasi ini adalah membantu kita untuk memahami arah hubungan, apakah 2 variabel bergerak searah atau positif, atau berlawanan arah atau negatif, dan kekuatan hubungan, seberapa kuat hubungan antar kedua variabel tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis multivariat. Analisis multivariat ini belajar hubungan antara lebih dari 2 atribut dalam satu set data. Analisis ini biasanya digunakan dalam situasi yang melibatkan interaksi kompleks antara beberapa variabel. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam analisis multivariat meliputi analisis regresi multivariat dan visualisasi faktor.
Mungkin sedikit demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.